Shalom. 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 Salam damai sejahtera di dalam kasih karunia damai sejahtera Tuhan. Biarlah kita terus senantiasa hidup di dalam penyertaan, dalam berkat kemurahan Tuhan. Di hari-hari ini, biarlah iman kita, hati kita semakin peka, semakin tahu. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang di dalam perlindungan pembelaannya, dalam situasi dunia yang mungkin hari ini, hari esok secara manusia semakin tidak menentu. Tapi kita punya Tuhan jaminan hidup kita, amin. Mari saat ini betul-betul datang, dekat dan semakin dekat di bawah kaki Tuhan. Bawa hidupmu sebagai penyembahnya, bawa hidupmu sebagai rumah doanya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama berdoa, menyerahkan ibadah doa kita saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur sampai pada hari ini kami hidup semua oleh karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kekuatan kasih Allah yang Kau karuniakan dalam hidup kami membuat kami tidak mau dipisahkan dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan, karena kami semakin tahu dan menyadari hanya dekat-Mu lah Tuhan. Hidup kami ini aman, tenang dalam perlindungan, dalam jaminan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang umat-Mu, jemaat-Mu, sebagai rumah doa, sebagai penyembah Tuhan. Kami merendahkan hati Tuhan. Kami mohon perkenankan kami semua di dalam kuasa darah-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memberi yang terbaik dalam ibadah pelayanan kami saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Berkati Tuhan, urapi dengan Roh Kudus. Berkati seluruh kami para pelayan-Mu yang melayani saat ini. Sampai pada pemberitaan firman, berkati hamba-Mu. Bukakan firman oleh hamba-Mu yang heran ajaib Tuhan. Memberkati, mengenyangkan kebutuhan-kebutuhan rohani seluruh jemaat-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu kami saat kami mau sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu dalam ibadah ini, kami bersatu untuk tolak hancurkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah kami. Kami mau masuk lebih dalam hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia, agar engkau merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku.
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu, mari bersama bangkit berdiri, kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh. Sekali lagi kita akan menyembah Dia. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sungguh indah, oh, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah Tuhan bersamamu Tuhan, sungguh manis bersamamu Tuhan. Kami ingin bersamamu selalu, kami ingin bersekutu denganmu selalu Tuhan. Kaulah
sumber kekuatan kami, Kaulah sumber perlindungan kami, Kaulah sumber ketenangan kami. Bersamamu Tuhan kami kuat, bersamamu Tuhan kami bangkit, bersamamu Tuhan kami menang. Oh haleluya, inilah kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan, bagimu segala hormat pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, oh, kami mau hidup dalam tangan-Mu, kami mau hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya padamu Tuhan kami berserah, karena Engkaulah jaminan hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak akan menyerah untuk menghadapi itu semua. Karena jikalau Tuhan di pihak kami, maka kami pasti menang. Jikalau Tuhan di pihak kami, akan banyak perkara yang diselesaikan secara ajaib oleh kuat kuasa tangan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kepadamu-lah kami berserah Tuhan, kepadamu-lah kami menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Dalam segala perkara, amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih
apapun yang Kau berbuat. Kau tetap baik Tuhan, Kau tetap baik Tuhan. Tak ada maksud jahat, Kau selalu baik Bapa. Amin. Sebab itu ku lakukan semua dengan utuh. Ku tak akan menyerah, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya Tuhan punya pernyataan bersama kita. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ayo percaya Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang jahat. Rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, apa yang Tuhan tindakan dalam hidup kami, itu pasti yang ajaib, itu pasti yang lebih besar dari setiap angan-angan yang kami pikirkan. Itu sebabnya kami tidak mau menyerah. Biarlah kuatkan kami, kuatkan sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk terus maju sebagai pemenang di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang masih kuat berdiri tetap berdiri, tidak apa-apa. Yang tidak kuat berduduk saja, tidak apa-apa. Mari tetap kita arahkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya
tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayapmu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu sore malam hari ini dengan kerendahan hati dan dengan keberadaan kami ini Tuhan, di mana Engkau juga melihat akan keberadaan kami saat ini. Dan biarlah firman-Mu sebentar akan kami terima untuk mendorong kami menyembah Engkau dan berdoa Tuhan, karena masih banyak kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami. Bahkan seringkali apapun yang Kau izinkan terjadi, kami belum sesuai dengan kehendak-Mu, belum mampu untuk mengucap syukur Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami supaya apapun yang ada dalam kehidupan kami tetap dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong kami, urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga saat malam hari ini benar-benar datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur. Oleh karena keberadaan kami apapun, Engkau tetap mampu menolong seperti janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun yang berusaha mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, sekali lagi mengundang kuasa dan mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berhadirat di antara sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga yang mendengarkan Tuhan. Biar hadirat-Mu di tengah-tengah mereka, urapan-Mu nyata bagi mereka, untuk semua bisa menerima
akan apa yang Kau akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari-hari ini firman Tuhan sudah mengajarkan banyak hal kepada kita untuk menghadapi keadaan-keadaan, situasi-situasi yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini itu. Dan biarlah saat-saat ini terus Tuhan yang akan menuntun kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan biarlah yang merupakan kehendak daripada Tuhan, yaitu apapun yang diizinkan terjadi, kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita sedang mempelajari yaitu tentang penyebaran kegelapan, ya. Dan ini biarlah ya, jangan sampai ini terus berkelanjutan. Saya akan ajak sore malam hari ini bicara tentang ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan saat kita enak, senang mengucap syukur, diberkati mengucap syukur, tapi dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan adalah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Jadi kalau ini merupakan kehendak Tuhan, jangan sampai kita bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Itu yang harus kita jaga. Karena saling menyalahkan itu bukan ya kehendaknya Tuhan, tapi itu adalah seperti yaitu kuasa-kuasa setan ya, mendorong untuk saling mempersalahkan ini. Ya. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kalau bersungut-sungut dan saling menyalahkan, berarti berhadapan dengan hakim yang adil untuk dihukum bahkan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini yang supaya kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Kalau saling menyalahkan seperti yaitu keadaannya Herodes, ya, saling menyalahkan. Nah, jadi ya, kalau bersungut-sungut tadi berhadapan hakim yang adil untuk dihukum sampai dibinasakan. Ya. Salah satu contoh seperti bangsa Israel. Ada 10 pengintai yang memberitakan kabar buruk dan mereka bersungut-sungut
akhirnya semua menjadi bangkai di padang gurun. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan itu tentunya ada, katakan ada syaratnya. Syarat mengucap syukur kepada Tuhan. Syarat yang pertama, Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi syarat mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama yaitu perkataan Yesus, firman, harus diam di dalam kita. Ya, firman itu harus ada di dalam kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Ya. Jadi perkataan Yesus yaitu firman yang dibukakan rahasianya tadi. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Jadi firman pengajar yang benar itu harus diam di dalam kita. Ada di dalam kehidupan kita. Tentunya ada prosesnya. Dan kita sudah tahu prosesnya supaya firman pengajaran yang benar diam di dalam kita. Yang pertama jelas. Harus mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bukan dengan sambil lalu. Kemudian mendengar firman dengan sungguh sampai mengerti. Mengerti itu di sini. Kemudian sudah mengerti sampai yakin percaya di dalam hati. Dan sampai mempraktikkan firman pengajaran yang benar. Ini prosesnya firman pengajaran benar sampai diam di dalam kita. Ya, saudara, hasilnya kalau firman pengajaran sampai dipraktikkan, firman pengajaran yang benar mendarah daging, diam di dalam hidup kita dan menyucikan hati dan kehidupan kita. Kalau hati suci, maka meluap ucapan syukur. Hatinya disucikan, akan meluap ucapan syukur. Matius 15 ayat 19 dan 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat dan keinginan najis, maka akan melimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi inilah syarat pertama, mengucap syukur kepada firman itu. Perkataan Yesus mendarah daging dalam hidup kita. Diam di dalam kita. Kemudian yang kedua, syarat yang
kedua. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan plan ini kepadaku. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, menguatkan aku. Aku bersyukur kepada yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Ayat Efesus 3 ayat 16, Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Jadi tadi perkataan Yesus firman. Sekarang yang kedua, Tuhan memberikan kuat dan teguh hati. Roh Kudus menolong, memberikan kekuatan kepada kita supaya kita kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati artinya kita tetap setia tadi dan dapat dipercaya di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, terus sampai garis akhir. Kuat dan teguh hati. Sehingga kita bisa tetap setia. Enggak mundur. Karena hatinya kuat dan teguh hati. Dan dapat dipercaya dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini Roh Kudus. Oleh Roh-Nya meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Jadi yang kedua adalah Roh Kudus menolong, memberi kekuatan kepada kita sehingga kita kuat dan teguh hati. Kita tetap setia, dapat dipercaya sampai garis akhir. Sampai garis akhir artinya kita tetap setia, kuat dan teguh hati, tetap setia sampai garis akhir, artinya minimal sampai akhir tahun ini, minimal tetap setia terus sampai akhir tahun ini, sampai nanti dipanggil oleh Tuhan, atau sampai Tuhan Yesus datang kali kedua dan sampai menerima hak penuh untuk masuk ke dalam surga. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan yang harus kita hadapi, tetap setia dalam ibadah kuat dan teguh hati. Roh Kudus memberikan kekuatan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekalipun banyak tantangan rintangan yang harus kita hadapi, kita kalau kuat dan teguh hati tetap setia. Sebab banyak yang gugur dalam ibadah pelayanan. Artinya banyak yang tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tidak gugur oleh karena tidak kuat dan teguh hati. Kalau Roh Kudus memberikan kekuatan dan keteguhan hati, kita tetap setia dan dapat dipercaya dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau sudah enggak setia, banyak ngomelnya,
banyak bersungut-sungut, bahkan sampai kehilangan hak penuh untuk masuk kerajaan surga yang sama dengan binasa untuk selama-lamanya. Tapi biarlah hari-hari ini atau malam ini kita dapat dipercaya dalam ibadah pelayanan, sehingga nanti bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ini syarat, ya, syarat yang pertama perkataan firman mendarah daging, ya. Tuhan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus untuk setia sampai akhir. Dan yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi yang ketiga, ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Ini syarat mengucap syukur kepada Tuhan yang ketiga. Tidak ada kekhawatiran atau kebimbangan. Kalau khawatir dan bimbang, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Khawatir itu merupakan suasana yang tidak mengenakan, suasana kutukan, atau suasana duri, letih lesu, berbeban berat. Kalau khawatir, ada kepedihan dalam hati, dan itu akan diikuti pasti nanti dengan bersungut-sungut. Jadi biarlah hari-hari ini atau malam ini kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, ya, serahkan semua, ya, kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, dan juga kebimbangan kepada Tuhan, ya, sehingga kalau menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, maka hasilnya bisa tergembala dengan benar dan baik, dan memiliki hati yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi kalau hati kita percaya dan menyerah sepenuh kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita dan lain-lain, maka dari dalam hati yang percaya ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah syarat mengucap syukur kepada Tuhan. Perkataan Yesus, firman ada dalam hidup kita. Roh Kudus memberi kekuatan, ya, dan tidak lagi ada kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, sehingga bisa tergembala dengan benar dan baik, dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau hati suci, ya, kuat dan teguh hati, dan hati percaya, hati suci disucikan oleh firman pengajaran yang benar sampai mendarah daging,
kuat dan teguh hati oleh karena Roh Kudus, dan hati percaya. Itu akan mendorong kita untuk bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Ya, ini jadi mengucap syukur bukan saat kita diberkati, ya, saat kita mendapatkan, ya, sakit disembuhkan, ya, boleh mengucap syukur, ya, kepada Tuhan, ya. Tetapi ucapan syukur itu harus selalu ada dalam setiap kehidupan. Kalaupun diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, tetap mengucap syukur. Tuhan mengatakan kan tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Kata-kata segala hal berarti tidak ada pilihan. Nah, hasil kalau mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, hasilnya tadi syarat itu dipenuhi. Hasilnya mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sedang di dalam ayat yang ke-6 itu bicara tentang mengucap syukur. Jadi hasil kalau mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama, kita mengalami damai sejahtera yang melampaui akal pikiran atau ketenangan yang melampaui segala kegoncangan. Jadi di luar pikiran tidak terduga. Ya, damai sejahtera melampaui akal pikiran atau ketenangan. Ya, damai sejahtera itu ketenangan yang melampaui segala kegoncangan. Bagaikan Yesus waktu naik perahu, dia tidur di buritan kapal. Sekalipun kapal dihantam gelombang dan hampir tenggelam, tapi dia ada tetap ketenangan tidur di buritan kapal. Juga contoh yang lain seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang percaya, bahkan mempercayakan kehidupan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, tetap mengucap syukur apapun keberadaannya. Kalau Tuhan mau tolong, kalau enggak. Daniel yang tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun masuk dalam gua singa tetap mengucap syukur. Tidak takut, tidak panik saat itu. Ya, itu hasil yang pertama. Jika mengucap syukur kepada Tuhan, damai sejahtera atau ada ketenangan. Yang kedua, hasil kedua, Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini hasil kedua. Ya. Allah damai sejahtera menghancurkan setan, di mana setan itu adalah sumber dosa dan kegagalan, dan memberikan kemenangan. Ya, jadi Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis
di bawah kakimu. Berarti Allah damai sejahtera menghancurkan setan, sumber dosa dan kegagalan, berarti memberikan kemenangan. Kalau iblis sumbernya dosa dikalahkan, kita diberi kemenangan, maka kita bisa hidup benar. Ya, tidak ada yang mengganggu. Kalau ada masalah dikalahkan, maka air mata dan masalah itu selesai. Amin. Kalau kegagalan, sedang gagal, ada kegagalan, dikalahkan, maka kita menjadi berhasil. Amin. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, yang harus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ini kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hasil kedua yaitu memberikan kemenangan. Ya, kemenangan itu yang memang kita butuhkan. Kalau dosa dikalahkan, sehingga kita bisa hidup benar. Masalah dikalahkan, air mata selesai. Kegagalan dikalahkan, bisa jadi berhasil. Biarlah kita mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang mungkin buat daging merasa, wah kok susah sih, lagi susah suruh ngucap syukur. Tapi itu ya kehendaknya Tuhan. Ya. Dan sekarang kita melihat yang ketiga, ya. Hasil kalau mengucap syukur kepada Tuhan yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Oh, ini luar biasa. Ya, saudara dikasih Tuhan. Hasil yang ketiga, Allah damai sejahtera sanggup memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Ini hasil yang ketiga. Artinya kalau Allah damai sejahtera sanggup memelihara tubuh, jiwa, roh kita, artinya ada jaminan pemeliharaan secara jasmani, artinya secara tubuh, di tengah kesulitan dan kemustahilan dunia ini. Seperti apa yang sedang dialami dalam dunia ini, yang sedang dialami oleh kita ini. Banyak kesulitan dan kemustahilan yang terjadi saat-saat ini. Ya, secara jasmani atau tubuh. Tapi ada jaminan pemeliharaan. Amin. Sidang jemaat boleh mengangkat tangan sendiri. Kalau kita merasakan sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan, ya, atas kehidupan kita secara jasmani, secara tubuh ini, ya, menghadapi kesulitan, tapi ya ada jaminan dari Allah damai sejahtera yang sanggup memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, kita terpelihara oleh Tuhan. Ya, kesulitan. Ya, mungkin pendapatan atau income itu turun.
Tapi juga oleh karena dibatasi, tidak bisa keluar, tidak bisa keluyuran, pengeluarannya kan juga sedikit. Ya, ini saudara, kita tetap terpelihara. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, jaminan pemeliharaan secara rohani, yaitu kita disucikan sampai diubahkan, sampai saatnya nanti menjadi sama sempurna, sama mulia seperti Yesus, pelayan siap. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak seperti desok air bah dan seperti deru guru yang hebat. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sampai kita nanti terangkat, saudara dikasih Tuhan, bukan saja dipelihara, tapi sampai nanti kita terangkat di awan-awan yang permai dan bersorak-sorai mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan Sang Raja, segala raja, mempelai pria surga. Ya, sehingga saudara dikasih Tuhan, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Kalau saat ini masih banyak air mata, masih banyak masalah, ada dalam kegoncangan, maka kita harus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena tadi sudah sangat jelas hasil dari mengucap syukur. Ada ketenangan, damai sejahtera. Ya, Roh Kudus memberikan kemenangan atas segala sumbernya dosa dikalahkan. Ya. Kemudian ada air mata, ada masalah terselesaikan. Ada kegagalan, ya, akan dikalahkan, kita menjadi berhasil. Dan pemeliharaan Tuhan nyata, jasmani dan rohani. Untuk itu mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kuncinya semua. Ya, untuk itu biar hari-hari ini ke depan, ya, jangan ada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Menghadapi apapun, mengucap kegagalan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, maka sungguh-sungguh Tuhan akan tolong kita. Kita banyak berdoa bergumul di hari ini ke depan. Ya, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, kunaikan syukur padamu. Mari kita datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan, serahkan segala semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Padamu Yesus ku sembah, sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari atas kembali, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Dari atas kembali ku naikkan syukur, biarlah bukan dengan pujian ini saja, tapi sungguh-sungguh dari dalam hati. Apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, saja Engkau Tuhan yang menolong dan setiap kehidupan padamu. Ucapan syukur hanya bagimu, sumber damai sejahtera. Haleluya. Kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, syukur hanya nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, ya malam hari ini syukur bagimu, kita mengucap syukur kepada Dia. Mau meninggikan nama di atas segala nama. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala
Bapak Pendeta Samuel mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sore malam hari Tuhan berkenan untuk menyatakan semua itu merupakan kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak akan pernah mudah bagi kami manusia-manusia lemah dan terbatas ini untuk kami bisa mengucap syukur di dalam segala hal, Tuhan. Sangat mudah untuk kami bersyukur jikalau segala sesuatu terjadi sesuai keinginan kami. Jikalau semuanya baik-baik saja, Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan izinkan ujian kehidupan, pergumulan hidup ada dalam kehidupan kami. Bukannya Tuhan tidak baik bagi kami, justru karena Tuhan sangat baik bagi kami, Tuhan. Engkau mau supaya kehidupan kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Senantiasa percaya akan kuasa Tuhan. Senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami Roh Kudus. Tolong kami Yesus. Tolong kami, kuatkan teguhkan hati kami. Penuhi hati kami ini dengan rasa syukur, sehingga kami bisa luapkan dari ucapan kami, dari penyembahan kami, dari kehidupan kami, Tuhan. Benar-benar penuh dengan rasa syukur, Tuhan. Sehingga hari ini, esok, dan sampai kapanpun, jikalau hal-hal yang mungkin bagi kami tidak baik terjadi, Tuhan, ada di dalam kehidupan kami, ada di sekeliling kami, tetap kami katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur, Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu jauh lebih besar dari segala sesuatu itu. Kebaikan kemurahan-Mu jauh lebih ajaib dari semua itu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan, orang-orang yang mau senantiasa bersyukur di dalam segala hal dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya ampuni kami, Tuhan. Kalau mungkin masih ada dari mulut kami ini persungutan, masih ada dari mulut kami ini kebimbangan, Tuhan. Masih ada dari mulut kami ini menyalahkan orang lain, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Ampunilah Tuhan. Ampuni Tuhan. Mulai saat ini tolonglah
limpah-limpahkan hati kami, limpah-limpahkan mulut kami ini, Ya. limpah dengan rasa syukur kepada Engkau Bapa. Ya. Terima kasih Tuhan, Makasih. karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami Ya, di setiap amin. pergumulan hidup kami, pahit Amin. manisnya kehidupan, apapun itu Tuhan, Ya, perkara yang ya. terjadi dalam hidup kami. Ya. Kami sangat yakin keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan Ya. terlebih besar dari semua itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk terus yakin bahwa Ya. Engkau Tuhan Ya. tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat sore malam hari ini. Ya. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Ya. Biar kami terus dikuat teguhkan hari-hari ini. Tuhan tolong kami semuanya. Tuhan senantiasa memberi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kekuatan ekstra bagi kami Ya. untuk tetap bertahan dan lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Ya. buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur buat semua Ya. yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau Allah yang heran, Allah yang Amin. perkasa ajaib. Hari ini Amin. sampai selama-lamanya Engkau Tuhan Allah kami Ya. yang menjadi penolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah itu Engkau ajarkan terus pada kami. Sekarang kami berdoa untuk seluruh nikah sidang jemaat-Mu. Berilah kemurahan sehingga nikah dan buah nikah ada dalam damai sejahtera-Mu, pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit apapun Engkau sudah memberikan pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan juga bagi yang terpapar oleh karena COVID juga. Engkau sudah tolong, Engkau sudah sembuhkan. Biar kesembuhan secara sempurna Tuhan. Oh, terima kasih sehingga mereka tetap bisa beribadah, melayani Engkau kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga kepada kehidupan dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Baik itu lewat pekerjaan yang ada, lewat usaha-usaha yang ada, semua Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, sehingga mengingatkan kepada kami kembali bagaimana kami harus hidup di saat-saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang, untuk bisa tekun di dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Baik itu ibadah PA, pendalam Alkitab, biar itu dalam ibadah raya dan ibadah doa penyembahan, semua Engkau yang akan tolong. Gerakan sidang-Mu lewat firman-Mu supaya mereka mengerti, sehingga firman-Mu ada dalam kehidupan kami, mendarah daging. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name